Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok dengan materi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi yang beranggotakan saya sendiri Penny Nilal Sepiana, Angga Nugroho, dan Muhammad Ria Mijal Samsir. Pertama, saya akan membahas latar belakang dari materi yang kami jelaskan, yaitu korupsi adalah salah satu masalah yang merajalela di seluruh dunia dan memiliki dampak yang merusak di hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Istilah korupsi merujuk pada perilaku ilegal yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau posisi dalam upaya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pencegahan dan pengurangan korupsi adalah tugas yang mendesak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga anti korupsi. Masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, memiliki peran yang signifikan dalam memerangi korupsi. Mahasiswa adalah agen perubahan sosial yang memiliki energi, semangat, dan daya kritis untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan adil. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi peran penting yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Kita akan melihat bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam mendidik masyarakat tentang korupsi, memantau tindakan korupsi, dan mendukung upaya pencegahan melalui advokasi dan pendidikan. Selain itu, kita akan melihat beberapa studi kasus yang menunjukkan bagaimana mahasiswa telah berkontribusi dalam mengungkap dan mengatasi tindakan korupsi. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau sumber daya dalam upaya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bersifat ilegal, tidak etis, atau tidak sah. Ini bisa melibatkan tindakan seperti penerimaan suap, penyalahgunaan dana publik, nepotisme, memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman dekat, pemerasan, atau tindakan lain yang merugikan kepentingan umum atau organisasi. Yang bersangkutan. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan termasuk dalam sektor pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan masyarakat umum. Dampak dari korupsi adalah penurunan kualitas layanan publik. Korupsi dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ada kerugian keuangan bagi negara. Korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara. Dana publik yang disalahgunakan atau hilang karena praktik korupsi dapat berdampak buruk pada anggaran negara dan pembayaran pajak. Yang ketiga, ada kerugian bagi etika dan integritas. Korupsi merusak etika dan integritas dalam masyarakat. Ini dapat menciptakan budaya di mana perilaku tidak etis dan tidak jujur menjadi norma. Sebagai berikut ada tampilan grafis peningkatan korupsi di Asia dan di Indonesia. Pada studi kasus dan tindakan mahasiswa dalam upaya pencegahannya, studi kasus di negara X, pemilihan umum baru-baru ini diselenggarakan dan serangkaian kasus korupsi terkait pemilihan ini telah mencuat. Beberapa praktik korupsi yang telah terjadi antara lain adalah pembelian suara. Calon-calon politik yang korup memanfaatkan uang tunai untuk membeli suara pemilih. Mereka memberikan uang kepada pemilih dengan harapan bahwa mereka akan memilih calon tersebut. Yang kedua, ada manipulasi hasil pemilu. Beberapa petugas pemilihan diduga terlihat dalam memanipulasi hasil pemilihan dengan mengubah angka-angka atau merusak kotak suara untuk mempengaruhi hasil pemilu. Jadi sebenarnya ada tindakan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Yang pertama ada advokasi dan pendidikan. Mahasiswa dari berbagai pengurus tinggi di negara X bergabung dalam kelompok-kelompok advokasi anti korupsi. Mereka mengorganisasikan kampanye pendidikan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang dampak buruk korupsi pada
proses demokratis. Dan yang kedua, pemantauan pemilu. Mahasiswa dengan tekad kuat melakukan pemantauan pemilu secara aktif. Mereka memantau tempat pemungutan suara, mengawasi proses pemilihan, dan melaporkan segala ketidakreguleran atau praktek korupsi yang mereka temui kepada lembaga yang berwenang. Yang ketiga, transparansi data. Mahasiswa bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk memastikan bahwa data pemilihan umum, termasuk data hasil pemilu, tersedia, terbuka, dan transparan bagi publik. Mereka menggalang dukungan untuk mengimplementasikan sistem yang memastikan integrasi pemilihan. Yang kelima, kampanye kesadaran. Mahasiswa menggelar kampanye kesadaran di media sosial dan melalui kegiatan-kegiatan di kampus mereka untuk mengajak pemilih untuk memilih secara bijak dan tidak terpengaruh oleh praktek korupsi. Yang keenam, kerjasama dengan LSM. Mahasiswa bekerja sama dengan LSM anti korupsi dan lembaga-lembaga berwenang untuk menyampaikan bukti-bukti tentang praktek korupsi yang mereka temui selama pemilu, memastikan penegak hukum yang tegas terhadap pelaku, dan mendorong reformasi dalam sistem pemilihan umum. Ya, ini kesimpulannya, melalui tindakan tersebut, mahasiswa berperan aktif dalam pencegahan dan pengungkapan praktis korupsi dalam pemilihan umum. Mereka memainkan peran kunci dalam menjaga integrasi proses demokratis dan memastikan bahwa benar-benar dihormati dalam pemilu. Dengan bekerja sama dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab, mahasiswa memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam upaya penegakan korupsi. Mari kita terus bersatu dan bergerak menuju masyarakat yang lebih bersih dan adil bagi semua. Ya, sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,